Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai etika profesi di era digital dan etika berbahasa di era digital pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Di sini saya sebagai moderator dan adapun teman-teman saya ada 3 orang, yaitu Desti, Silpi, dan juga Padilla yang akan memaparkan materi-materi penting pada kali ini. Mungkin langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Silpi. Kepadanya dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian etika profesi di era digital dan juga pengertian etika berbahasa di era digital. Teman-teman, jadi etika profesi di era digital adalah pedoman moral dan prinsip etis yang harus dipatuhi oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya di lingkungan digital atau berbasis teknologi informasi. Dalam konteks ini, etika profesi tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap pekerjaan, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam penggunaan teknologi, media digital, dan juga data. Dan selanjutnya, pengertian etika berbahasa di era digital. Jadi, etika berbahasa di era digital adalah aturan atau norma dan prinsip moral yang mengatur cara seseorang menggunakan bahasa dalam komunikasi digital, seperti di media sosial, email, forum daring, dan juga platform komunikasi lainnya. Etika ini menekankan pentingnya kesantunan, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam menyampaikan pesan secara lisan maupun tulisan di ruang digital. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya etika profesi dalam era digital. Etika profesi itu akan disampaikan oleh saya. Oke, etika profesi mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks digital, etika ini menjadi semakin kompleks karena adanya interaksi yang lebih luas dan cepat. Beberapa alasan mengapa etika profesi sangat penting dalam era digital. Yang pertama, itu ada membangun kepercayaan di dunia yang dipenuhi dengan informasi. Kepercayaan menjadi komoditas yang sangat berharga, praktis, etis, membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan antara profesional dan klien, rekan kerja, serta masyarakat umum. Nah, yang kedua yaitu menghindari penyebaran informasi palsu. Dengan kemudahan akses informasi, risiko penyebaran berita palsu semakin tinggi. Nah, profesional harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu melindungi privasi dalam era digital. Data pribadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Etika profesi menuntut individu untuk menghormati privasi orang lain dan melindungi informasi sensitif. Dan yang keempat itu menjaga integritas praktik, etis, membantu menjaga integritas individu dan organisasi. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Oke, selanjutnya ada pemaparan dari saudari Desti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Destiani Priyanti akan menjelaskan tantangan etika profesi di era digital. Nah, berikut adalah beberapa tantangan yang lebih signifikan yang dihadapi oleh para profesional di era digital saat ini. Yang pertama, yaitu ada penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah proliferasi informasi yang palsu atau disebut juga dengan hoax. Nah, serta disinformasi yang dirancang untuk penyiaran melalui media sosial dan platform online lainnya. Bukan sekedar informasi yang salah, tetapi juga informasi yang sengaja dibuat untuk memanipulasi opini publik, untuk mempengaruhi keputusan politik atau bahkan merugikan individu atau kelompok tertentu. Nah, tantangan ini menurut para profesional juga khususnya di bidang jurnalisme, komunikasi, dan pemerintahan itu untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, memverifikasi sumber, dan menggunakan metode pengecekan fakta yang lebih handal sebelum menyebarkan informasi tersebut. Nah, kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan informasi palsu itu menjadi keterampilan yang sangat esensial, dan juga literasi digital yang tinggi itu sangat dibutuhkan
untuk menavigasi lautan informasi yang kompleks ini. Lebih lanjut, bahkan para profesional itu perlu mempertimbangkan apa saja dampak dari penyebaran informasi palsu terhadap kepercayaan publik dan integritas institusinya. Lalu yang kedua adalah tantangannya mengenai privasi dan keamanan data. Era digital ditandai dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari data transaksi online hingga data biometrik, informasi pribadi individu tersebar luas dan rentan terhadap enkripsi. Melindungi privasi individu itu menjadi tantangan yang besar bagi para profesional di bidang teknologi informasi, hukum, dan bisnis. Profesional itu harus memahami dan mematuhi peraturan privasi data yang relevan, seperti dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Selain mematuhi hukum, mereka juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika dalam mengelola dan menggunakan data pribadi, memastikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam setiap proses. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI juga menghadirkan tantangan yang lebih baru gitu. Mengapa? Karena AI itu dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku individu dengan cara yang dapat melampaui privasi. Lalu yang selanjutnya ada cyberbullying dan pelecehan online. Nah, perilaku negatif seperti cyberbullying ini mengungkapkan kebencian-kebencian yang semakin umum terjadi di ruang digital. Bahkan saking keanoniman dan aksesibilitas internet itu memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan secara umum. Nah, profesional terutama di platform media sosial dan industri teknologi memiliki tanggung jawab untuk mencegah perilaku tersebut dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Hal ini memerlukan kebijakan pengembangan yang efektif, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, dan teknologi moderasi konten yang lebih canggih. Nah, lebih jauh lagi bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif cyberbullying dan mempromosikan perilaku online yang lebih bertanggung jawab. Dari era digital ini menghadirkan tantangan etika yang kompleks dan juga saling terkait, di mana para profesional dari berbagai disiplin ilmu harus bekerja sama untuk membangun kerangka etika kerja yang kuat, mengembangkan kebijakan yang efektif, dan mempromosikan literasi digital untuk menavigasi landscape digitalnya yang terus berkembang. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan proaktif, kita dapat memastikan bahwa teknologi digital itu digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan semua orang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada Saudari Padilla, kepadanya dipersilahkan. Nah, jadi teman-teman, ada 5 poin contoh. Yang pertama adalah tidak menyebarkan informasi palsu. Nah, kenapa begitu? Atau yang kita sering dengar adalah hoax ya. Nah, menyebarkan informasi palsu atau hoax adalah pelanggaran etika digital yang paling serius nih. Hal ini karena dapat merusak reputasi seseorang, memicu ketegangan sosial, dan juga merugikan banyak pihak begitu ya. Nah, sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan dulu nih untuk memverifikasinya, apakah itu dapat dibagikan karena sudah terpercaya, apakah belum gitu. Karena apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini kan informasi dapat dengan cepat menyebar ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal menyebarkan informasi seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada menghormati privasi orang lain. Nah, penghormatan terhadap privasi adalah salah satu pilar etika digital. Nah, ini berarti kita tidak boleh mengungkapkan atau menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dari mereka. Contohnya misalnya kita memposting video atau foto bersama teman, lalu ada orang lain yang meminta nomor WA-nya, misalnya nomor teleponnya. Nah, kita tuh harus meminta izin dulu nih kepada yang bersangkutan, apakah boleh dikirimkan nomor WA-nya kepada kenalan kita gitu ataukah tidak gitu. Jangan langsung memberikannya ya teman-teman. Nah, itu sebagai bentuk menghargai atau menghormati privasi orang lain. Nah, karena
privacy ini mencakup foto, alamat, nomor telepon, dan juga informasi yang sensitif lainnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain gitu kan. Sekarang itu zamannya membuat konten ya. Nah, sebagai bagian dari etika digital, kita harus menghindari gitu untuk menyebarkan konten yang dapat merugikan dan juga merendahkan orang lain nih. Ini termasuk contohnya seperti pelecehan atau pelecehan cyber, dan juga seperti komentar yang tidak pantas gitu. Kita memberikan komentar yang jahat gitu kepada orang lain. Nah, sebagai gantinya kita harus mempromosikan diskusi yang bermanfaat dan positif. Misalnya kita memberikan atau memposting konten yang untuk mengembangkan diri gitu, atau memberikan tutorial yang bermanfaat untuk orang lain. Mending seperti itu ya, daripada kita memberikan komentar yang negatif kepada orang lain seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah tidak menggunakan bahasa yang kasar atau menghina orang lain. Nah, kita kan sering menemukan seperti komentar-komentar apa ya, kalau di sosial media TikTok tuh misalnya ada konten video seseorang, lalu di komentarnya itu mungkin ada beberapa orang yang menggunakan kata maghrib sebagai apa ya, kata yang menghina orang lain. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman, karena berbicara dengan apa sih namanya, kasar atau tidak sopan itu merusak atau tidak sesuai dengan etika digital. Nah, ini mencerminkan penghargaan. Jadi kesopanan kita ini mencerminkan penghargaan kita terhadap sesama pengguna internet. Nah, jadi hindarilah konflik verbal dan juga selalu berkomunikasi dengan cara yang sopan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah tidak menggunakan identitas palsu atau mencuri identitas orang lain. Nah, atau yang biasa kita sering dengar adalah faker ya. Nah, menggunakan foto orang lain misalnya untuk profil pribadi kita. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena menggunakan identitas palsu atau mencoba mengambil identitas orang lain adalah tindakan curang gitu, yang bisa melanggar etika digital ini. Nah, kita harus selalu berkomunikasi dengan identitas asli kita, identitas yang jelas dan jujur gitu, sehingga kita tidak merugikan orang lain gitu, dan orang lain juga akan lebih percaya kepada kita begitu. Jadi kita sebisa mungkin cobalah pakai foto sendiri gitu ya, jangan mentang-mentang jangan sampai kita menggunakan identitas atau foto orang lain di profil kita lalu kita menggunakannya dengan berkomentar yang negatif. Nah, itu sebaiknya bukan sebaiknya lagi, emang tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh seperti itu, karena itu bisa merugikan orang lain. Karena nanti orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu bahwa kalian itu menggunakan identitas orang lain pasti akan menghujat foto yang ada di profil kalian seperti itu. Nah, justru itu dapat merugikan orang yang kalian pakai video atau fotonya seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai contoh etika profesi dalam etika digital. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya mengenai etika profesi di era digital dan etika berbahasa di era digital. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.